terbaru berikutnya. Silakan bunyikan loncengnya. Perkenalkan, namaku Arya, usiaku kurang lebih 25 tahun, kerjaku sebagai ojek online. Tapi berhubung sepeda motorku dan handphoneku hilang, aku tidak bisa lagi menjalani aktivitasku seperti biasanya karena aku anak perantauan. Aku harus memegang uang untuk berlangsungan hidupku di perantauan, buat makan sehari-hari dan buat bayar kosan. Sudah 2 bulan aku menganggur. Ibu kosan terus menerus datang menagih uang kosan. Dia tidak mau tahu keadaan musibah yang menimpaku karena katanya dia juga ingin melunasi hutangnya di bank. Mau gak mau, aku dikasih 2 pilihan, mau bayar hari ini juga atau keluar dari kosan ini. Duitku di kantong hanya tinggal selembar lagi. Aku berpikir sejenak, gimana caranya membayar kosan ini dalam kondisiku seperti ini. Gak mungkin aku bisa dapat uang untuk membayar kosan ini dalam 1 hari. Semasa aku aktif ngojek, untuk membayar kosan saja, dari duitnya yang kusisihkan setiap harinya selembar-selembar dan sampai akhirnya bisa mencukupi untuk membayar kosan sebulan, ucapku dalam hati sambil melihat wadah yang terbuat dari kaleng yang masih utuh. Namun tidak memiliki isi lagi dikarenakan aku yang tidak pernah mengisinya lagi selama 2 bulan belakangan ini. Singkat cerita, aku putuskan untuk tidak ngekos lagi. Semua perabotanku kujual, mulai dari magicom, rice-cooker, bahkan jam tangan sampai jam dinding. Semua yang bisa menjadi uang kujual dengan tetangga untuk melunasi hutang kosan yang sudah telat beberapa bulan yang seharusnya dibayar. Melihat kondisiku seperti ini, tetangga merasa kasihan sehingga mereka banyak mengasih lebih dari harga yang kutawarkan, dan pada akhirnya aku meninggalkan kosan itu tanpa kesan-kesan yang tidak baik. Assalamualaikum. Tiba-tiba pintunya terbuka. Arya, masuk, ucap Budi yang kelihatannya baru bangun tidur. Emang kamu gak kerja, Bud? Tanyaku. Lagi libur, jawab Budi sambil menghidangkan kopi yang masih hangat. Dari situ kita ngobrol panjang lebar dan pada akhirnya dia mau menerimaku untuk tinggal satu kosan dengannya. Ke warung yuk. Nggak begitu jauh kok dari sini, ajak Budi. Sebenarnya aku masih kenyang, tapi nggak mengapalah, nanti aku bisa pesan minum saja di sana, pikirku. Kami pun berjalan menuju warung dengan berjalan kaki. Pemandangan di sini nggak pernah kulihat seperti di kampung-kampung lain. Terutama warga-warganya yang lebih senang nongkrong di luar rumah. Bahkan mereka senang duduk di pinggiran jalan raya yang kami lewati. Emang ada pertunjukan apa nih? Tanyaku. Di sini setiap malam emang rame, Arya, jawab Budi. Kalau kamu pengen tinggal pilih,
ucap Budi sambil menunjuk ke arah wanita-wanita yang sedang duduk di karpet yang sepertinya mereka sengaja duduk di situ untuk menunggu jemputan pasiennya. Ucap seorang ibu yang sedang menghampiriku. Oh, terima kasih Bu, jawabku. Tit tit tit, brum brum. Teriakan seorang pemuda dari sepeda motor sambil menggeber-geber suara sepeda motornya yang bising. Aku langsung mendengar tawarannya, apalagi aku merasa posisiku tidak salah. Aku berjalan di pinggir jalan, sama seperti orang-orang yang berjalan. Aku berbalik badan ke arah orang itu. Budi langsung menarik tanganku. Ya udah, nggak usah dilayani. Itu orang cari masalah saja, ucap Budi sambil menarikku agar berjalan lebih cepat lagi. Tidak hanya sampai di situ, seseorang yang naik sepeda motor tadi kembali menghadang kami. Emang lu anak mana? Ucapnya dengan nada. Saya tinggal di gang 2, Bang, jawab Budi. Gua gak nanya lu. Tiba-tiba Bang Bewok datang. Ada apa, Bud? Tanya Bang Bewok. Gak tahu nih, keponakan Bang Bewok cari masalah saja, jawab Budi. Bang Bewok langsung pergi, ucap Bang Bewok. Yuk ngopi, Bang, ajak Budi. Enggak, udah lanjut, ucap Bang Bewok sambil berjalan mendekati temannya yang lagi duduk di seberang jalan. Bang Bewok itu di sini. Dia itu ucap Budi sambil menggeser sedikit bangku panjang yang ada di dalam warteg itu. Pesan saja, mau makan apa terserah, ucap Budi. Pagi yang cerah, aku dan Budi ada di sebuah gedung yang lumayan besar. Di tempat inilah Budi kerja. Oh, ternyata begini desain grafis, pikirku. Aku melihat gambar yang sangat besar di lantai dasar itu dengan warna-warni yang sangat indah. Fotografernya bagus juga nih. Keren cara pengambilan gambarnya, ucapku. Ini belum seberapa, nanti di atas masih banyak lagi yang baru selesai ku kerjakan, jawab Budi sambil mengambil kamera foto dari lemari yang masih terkunci dengan rapi. Tiba-tiba aku mendengar langkah kaki seseorang yang lagi berjalan. Aku spontan menolehnya. Ternyata adalah seorang wanita yang sangat, apalagi wanita itu. Selamat pagi, Mbak Siska, ucap Budi kepada wanita itu sambil mengangguk. Ya, pagi juga, jawab Mbak Siska sambil berjalan ke arah lift yang ada di pojok samping kami. Mbak, maaf. Ini teman-teman yang saya ceritakan kemarin, teriak Budi sambil berjalan menarik aku, yang sedang bengong melihat Mbak Siska yang aduhai. Woi, salam, ucap Budi sambil menyolek kuku. Iya, perkenalkan, nama saya Arya, ucapku sambil mengulurkan tangan. Mbak Siska pun mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Dari situ awal perkenalanku dengan Mbak Siska.
Orangnya di sini cuma magang saja? Tanya Mbak Siska. Iya Mbak, jawab Budi. Ya udah, atur aja ya. Kasih tahu saja tata tertib di sini, ucap Mbak Siska sambil berjalan masuk lift. Dia itu sudah punya suami. Sambil berjalan menuju ruang fotografi. Hari ini banyak barang-barang yang harus kita foto karena besok harus upload, ucap Budi sambil membidik produk baru yang akan difoto. Arya, tolong geser sedikit ke kiri sedikit, agak tahan dikit, gambarnya kurang jelas juga nih, coba dimajuin agak ke depan. Nah, begini baru mantap hasilnya, ucap Budi sambil menjepret tombol kamera itu yang mengeluarkan cahaya putih. Emang aku akui hasil pemotretan Budi bagus. Tapi Budi itu tipe orang yang tidak pernah puas dengan hasil jepretannya. Bahkan kami seharian bolak-balik ke lantai 3 untuk mencoba background yang lebih pas dengan tema produk yang akan difoto. Kita bawa ke bawah warna pink saja, katanya lebih cocok, ucap Budi. Ya udah ya, yakin nih, ntar balik lagi ke sini, ucapku. Tiba-tiba Mbak Siska datang. Sudah banyak yang difotoin, Bud. Saya pengen dipoto juga nih, buat foto profil di FB, ucap Mbak Siska sambil melihat handphonenya yang terus menerus bunyi dikarenakan ada pesan masuk. Boleh, ayo Mbak ke bawah biar saya fotoin, jawab Budi. Ayo, tapi sebentar ya, saya lagi ada tamu nih, ucap Mbak Siska sambil berjalan masuk ke ruang manajer penjualan. Yuk kita ke bawah, ucap Budi sambil menyenderkan satu gulungan background ke tanganku. Kita nggak bareng sama Mbak Siska ke bawahnya, tanyaku. Kita panggil saja dia ke ruangannya. Yuk, ucap Budi. Aku dan Budi tidak berani masuk ke ruangan karena dari suaranya terdengar suara Mbak Siska sedang berbincang dengan seseorang. Karena kami penasaran, kami intip dari celah hordeng. Ada Bang Bewok. Ngapain ya Bang Bewok kesini? Ucap Budi berbisik. Minta uang preman kali, ucapku. Ah, nggak mungkin lah. Ada yang nggak beres nih. Yuk kita langsung turun ke bawah saja, ucap Budi sambil berjalan. Kami melanjutkan pekerjaan kami. Sampai pada akhirnya semua produk-produk yang ingin diupload besok sudah siap. Besok kamu yang upload ya. Bisa kan? Tanya Budi. Bisa, tenang saja, gampang, ucapku. Jam berapa Arya? Tanya Budi. Udah jam 9 malam nih. Apa kita masih menunggu Mbak Siska lagi? Ucapku. Budi terdiam sejenak. Dia berjalan keluar, sepertinya dia melihat kondisi kantor. Ya udah kita pulang aja, soalnya ini sudah malam, ucap Budi. Kita pun bergegas pulang. Ngopi yuk, ucap Budi sambil menawarkan segelas kopi yang masih panas. Maaf nih, aku langsung tidur saja ya. Kakiku terasa pegel karena turun naik
tadi dari lantai 3, ucapku sambil rebahan di kasur lipat yang ada di kosan Budi. Budi hanya tertawa, hahaha, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bud, Bud, bangun, udah siang, ucapku sambil menyemir sepatuku yang kemarin terkena debu-debu jalanan. Seperti biasa dari kosan kami berjalan ke tempat kerjaan. Jaraknya lumayan, hitung-hitung maraton. Agar tidak cepat stroke. Hehehe. Sampai di tempat kerjaan, kami tercengang melihat ramainya orang-orang yang berkerumun pas di depan kantor kami. Yuk cepat, ucap Budi sambil mempercepat jalannya mendekati sumber dari kerumunan orang-orang tersebut. Kami langsung masuk ke dalam kantor. Menembus kerumunan itu, aku melihat kaca-kaca di kantor sampai gambar yang tadinya terlihat indah menjadi berantakan. Langsung saja naik ke lantai 3, ucap seorang bapak yang sepertinya baru turun dari lantai 3. Kami langsung naik ke lantai 3. Jangan-jangan di lantai 3 lebih berantakan lagi nih, ucap Budi sambil berjalan cepat. Kami masuk ruangan manajer pemasaran. Kami merasa terkejut dengan kami melihat Bang Bewok terbaring di sofa. Aku sempat memegang pegangan tangannya. Aku merasakan tidak ada tanda-tanda denyut jantung lagi. Semua orang yang melihat di ruang manajer penjualan merasa penasaran, terutama Pak Roy. Beliau adalah bos besar di sini. Pak Roy terus bertanya kepada kami, tetapi tidak ada yang bisa menceritakannya karena kejadiannya di waktu karyawan pada pulang. Satu-satunya cara dengan melihat dari CCTV yang ada di ruang manajer pemasaran itu. Kayaknya kita bisa melihat dari CCTV itu, Pak, ucap Budi sambil menunjuk ke arah kamera CCTV yang ada di pojok atas ruang itu. Apa CCTV itu masih berfungsi? Tanya Pak Roy. Masih, seminggu yang lalu sudah dibenerin, jawab Budi. Ada yang bisa melihat rekaman CCTV-nya? Tanya Pak Roy kepada semua karyawan yang ada di ruang itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggunakan CCTV itu karena tugas yang biasa mengontrol CCTV itu sedang pulang kampung. Apa kita harus memakai jasa orang luar untuk melihat CCTV ini saja? Ucap Pak Roy sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya bisa, Pak, ucapku sambil mengangkat tanganku. Bagus, yuk kita lihat, ucap Pak Roy sambil berjalan menuju ruang CCTV. Aku membuka semua rekaman yang sudah terekam dari CCTV yang ada di seluruh ruang gedung. Coba yang itu di zoom, ucap Pak Roy sambil menunjuk kolom ruang manajer pemasaran. Begitu aku zoom, terlihatlah Bang Bewok dengan Mbak Siska sepertinya mereka ngobrol. Jangan-jangan Siska. Dipercepat, ucap Pak Roy. Begitu aku cepetin. Tunggu sampai di sini saja, ucap Pak Roy. Terlihat posisi mereka sepertinya
kayaknya mereka, dan pelan-pelan terlihat jelas. Terlihatlah yang sangat. Ternyata Mbak Siska bukan cuma. Lalu Bang Bewok membuka sepasang yang sangat. Kelihatannya Mbak Siska menikmati. Mungkin sehingga itu yang mungkin membuat Bang Bewok tidak ada tanda-tanda kalau Mbak Siska penyebab. Bang Bewok. Singkat cerita, kami menyerahkan rekaman CCTV tersebut kepada pihak kepolisian dari tempat kejadian ini. Mbak Siska Pak punya asisten yang bahkan atribut di kantor bersama beberapa temannya. Dikarenakan ada seseorang yang telah menunjukkan foto. Namun sebelum suami Mbak Siska masuk ke ruang manajer pemasaran, Mbak Siska sudah keluar meninggalkan keadaan. Ternyata Bang Bewok setelah semua terungkap mengangkatku sebagai karyawan tetap. Aku ditugaskan khusus untuk menangani permasalahan di bagian CCTV. Sekian.